Terima kasih teman-teman kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan contoh proposal yang saya buat, yaitu proposal tentang usaha keripik pisang. Jadi saya akan membacakan latar belakangnya, yaitu kondisi ekonomi di zaman sekarang sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini adalah sangat berpengaruh pada segi kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian, mengingat pentingnya perubahan ekonomi masyarakat di zaman sekarang ini, maka masyarakat dituntut agar lebih semangat dan berusaha lagi untuk mencapai suatu pekerjaan dan mengalami perubahan yang lebih baik demi memenuhi kehidupan sendiri. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sekarang ini kita harus membuat usaha kita sendiri supaya kehidupan kita dapat tercukupi. Itu alasannya kenapa dibuat keripik pisang ini, yaitu pisang merupakan tumbuhan tropis yang biasa hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi, sehingga banyak terdapat di berbagai daerah dan mudah mendapatkannya. Kemudian, karena pisang merupakan bahan utama dalam pembuatan keripik pisang, maka saya akan memilih kualitas dan mutu pisang yang baik. Jadi teman-teman, kalau kita membuat pisang, kita harus membuat pisang yang baik dan segar, supaya ketika kita sudah selesai membuatnya, maka orang-orang akan tertarik dengan keripik pisang yang kita buat, karena dengan kualitas pisang yang baik teman-teman. Kemudian tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kemudian untuk menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, kemudian dapat membantu para petani yang menanam pohon pisang, kemudian memasarkan produk hasil olahan kepada masyarakat sekitar, kemudian memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa keripik pisang ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Jadi dalam proposal keripik pisang ini kita juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana membuat keripik pisang yang baik dan benar dan memiliki rasa yang bagus. Kemudian perencanaan pemasaran. Kemudian semua proses produksi telah dilakukan, dari mulai pemilihan pisang yang baik sampai kepada packing. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu mencari target pasar. Yaitu dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saya. Jadi saya harus mengetahui teman-teman bagaimana supaya peluang saya dalam memasarkan keripik pisang nanti dapat berjalan dengan lancar teman-teman. Kemudian cara promosinya. Promosi makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar. Kita tahu sendirilah yang bagus tempatnya itu teman-teman, seperti pasar, sekolah, kampus, kantor. Kemudian berikut beberapa cara promosi makanan yang akan saya lakukan. Yang pertama, lewat brosur. Yang kedua, penjualan langsung di lapangan. Kemudian melalui internet dengan cara efektif. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali di Instagram yang sering mempromosikan makanan-makanan seperti itu, teman-teman. Mungkin dengan cara seperti itu. Kemudian melalui iklan radio. Kita juga harus membuat iklan radio supaya usaha keripik pisang ini berjalan dengan lancar, teman-teman. Kemudian tips pemasaran. Tetapkan impian atau menjual produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Diperlukan riset dahulu dengan membaca koran atau buka internet. Jadi ketika kita membuat keripik pisang ini teman-teman, kita harus mengetahui apa aja risetnya. Kalau kita kurang tahu, kita juga bisa melihat dari internet teman-teman. Kemudian cari tahu tentang bisnis itu, kemudian turun ke lapangan dan perkenalkan produk. Ya namanya juga usaha, kita harus turun ke lapangan untuk
supaya orang mengetahui apa yang kita pasarkan. Kemudian cari pengusaha yang sukses di bidang sejenis untuk sharing informasi. Ya, itu juga kita harus sharing informasi kepada orang yang sudah sukses, yang sudah berhasil dalam usaha teman-teman. Kemudian buat merek logo produk, kemudian silaturahmi dengan dinas, departemen, kementerian terkait. Kemudian kekuatan harga keripik pisang ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Ya, biasanya sih kalau kita menjual keripik pisang, teman-teman, kita harus menentukan harga yang baik dan berkenan di hati konsumen. Kemudian kualitas dari keripik pisang ini sangat terjamin. Kemudian tersedia kemasan berbagai ukuran. Keripik pisang ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Dan keripik pisang dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Kemudian bahan baku keripik pisang yang mudah rusak. Itu kelemahannya teman-teman. Jadi pisang ini kita tahu sendirilah, dia cepat rusak teman-teman. Kemudian keripik pisang akan mudah rusak jika penyimpanannya dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Kemudian opportunity atau peluang. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Kemudian permintaan pasar yang semakin meningkat. Kemudian ada juga threats atau ancaman, yaitu jumlah kompetitor yang terus meningkat. Kemudian munculnya produk baru yang lebih unggul. Kemudian kenaikan harga baku karena jumlahnya semakin terbatas. Kemudian kita lanjut pada proses pembuatan. Proses pembuatan keripik pisang ini cukup mudah dan sederhana. Dalam proses pembuatannya dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan. Setelah alat dan bahannya telah siap, maka proses pembuatannya pun dapat dilakukan. Alat-alat dan bahan pembuatan keripik pisang ini sederhana dan mudah didapatkan. Tak lupa juga proses pembuatan keripik pisang ini mudah dan sederhana sehingga hampir semua lapisan masyarakat dapat membuatnya. Kemudian kita harus melihat apa aja alat dan bahannya. Alat dan bahannya seperti alat-alatnya dulu ya. Alat-alat dulu seperti penggorengan, wajan. Ya, kita tahulah alat penggorengan itu kan. Kemudian parutan pisang atau pisau digunakan untuk memotong pisang. Kemudian bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu pisang, kemudian minyak goreng sama garam. Kemudian langkah-langkah atau proses pengolahannya. Langkah awal yang saya memilih pisang yang mudah untuk dijadikan produk. Kemudian garam dicampurkan menjadi ke dalam wajan atau loyang yang berisi air bersih. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya pisang tersebut dikupas atau diiris tipis-tipis dan dimasukkan ke dalam loyang yang berisi larutan tadi yang diaduk dengan minyak goreng tadi. Kemudian setelah itu pisang yang diangkat dari larutan dan dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak goreng. Tetapi sebelum dimasukkan, pastikan dulu minyak goreng telah panas. Ya, kalau kita menggoreng sesuatu, kita harus melihat dulu teman-teman, minyaknya udah panas. Kemudian selama dalam penggorengan, pisang diaduk-aduk atau digerak-gerakkan agar semuanya merata. Kemudian apabila sudah kekuning-kuningan, pisang dapat diangkat dan dari penggorengan dan ditiriskan dalam beberapa menit. Tunggu hingga dingin, kemudian dikemas di dalam kantong plastik dan keripik pisang pun siap dijual. Jadi seperti itu ya teman, langkah-langkah atau proses pengolahannya. Jadi seperti itu contoh proposalnya. Kemudian perencanaan bisnis. Dalam berwirausaha, tujuannya yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Ya, tentu dalam membuat proposal proyek ini, semoga tujuan saya bisa tercapai dengan membuat keripik pisang ini. Ya, tujuannya yaitu memperoleh keuntungan. Ya, mungkin itu sekedar
proposal project dari saya teman-teman. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.